Kenapa Basar Ba'alawi mendadak bela Gus Yahya? Ada apa? Membaca ulang konflik PBNU terkait tentang nasab dan pertarungan wacana 3 tahun terakhir. Artinya polemik nasab ini tidak terlepas dalam satu permasalahan induk yang ada konflik di PBNU. Dalam 3 tahun terakhir, NU berkali-kali dipukul ketika ada isu Ba'alawi, nasab dan klaim sejarah keturunan Nabi. Nah, saat itu Basar Ba'alawi itu banyak menyerang tokoh-tokoh NU. Artinya tokoh-tokoh NU yang mendukung pernyataan atau mendukung tesis Kiai Imad. Kemudian personalnya sendiri, Kiai Imad juga diserang, narasinya. Kemudian Kiai Haji Marzuki juga diserang. Siapapun Kiai NU, ulama-ulama NU yang mendukung tesis Kiai Imad itu diserang. Nantinya menyerang NU-nya nih. Karena mereka semua NU. Ya, gak usah sebut Wahabi, Syiah dan seterusnya. Mereka semua NU. Dan itu fakta. Rekam jejak pun ada. Jadi hanya sebuah retorika, hanya sebuah pemberian framing kepada mereka karena menolak nasabnya Ba'alawi. Maka menyebutnya mereka itulah Wahabi, Syiah dan seterusnya. Nah, para kiai pribumi dituduh membelot, ya, radikal, apalagi tuh anggota ISIS, PKI misalkan, bahkan dituduh tidak menghormati Zuriyah. Nah, tapi ketika Suriah PBNU memecat Gus Yahya, dua sosok ini kan sama-sama yang membela nasab Ba'alawi, ya, sama-sama muhibinnya Ba'alawi. Namun Basar Ba'alawi yang dulu menyerang kiai-kiai NU yang membela tesis Kiai Imad tiba-tiba bersatu untuk membela Gus Yahya atas nama NU. Nah, pertanyaan sederhananya tapi penting. Ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Kenapa pola ini terjadi? Apa kepentingannya? Apa hubungannya mendalam antara nasab, wacana global, kekuasaan di PBNU dan politik media selama 3 tahun terakhir? Kita akan buka data, tanpa framing, tanpa takut, hanya memakai data dan logika. Yang pertama kita bedah. Selama 3 tahun, konflik nasab ini sangat mengganggu. Mengganggu siapa? Mengganggu otoritas yang mengklaim dirinya adalah Zuriyah Nabi. Nah, di dalam 3 tahun polemik konflik nasab ini versus Kiai pribumi, latar belakang yang dilupakan publik sebenarnya. Gitu kan? Nah, kita akan coba melihat bagaimana membangun fondasi konflik wacana kita terlebih dahulu. Supaya teman-teman nyambung, ya. Yang pertama, pola 3 tahun terakhir, ya. Sejak tahun 2022 akhir lah, itu udah muncul tesis Kiai Imad sampai tahun 2024. Setiap kali NU membahas validitas nasab, Basar Ba'alawi itu menyerang. Ini pola teman-teman. Bukan tuduhan, karena data itu ada di seluruh platform media sosial. Itu nggak bisa terbantahkan. Karena ada rekam jejaknya. Yang bisa dibantah adalah metode, cara membacanya. Jadi di sini paham ya, data itu ada di seluruh platform sosial media secara publik itu bisa diakses. Jadi data nggak harus dibohongin, angka boleh bohong, katakanlah seperti itu. Artinya metode bisa dibantah atau bisa didebatkan. Kemudian setiap kali pribumi mendebat tentang klaim nasab, siapapun itu yang membela tesis Kiai Imad terutama, mereka dituduh kurang adab. Bahkan disebut kelompok-kelompok Wahabi, Syiah dan seterusnya lah, itu saya nggak mau nyebut lagi semua itu ya. Itu sebuah framing saja, framing yang mereka sejatinya menyerang seorang intelektual NU, menyerang personalnya tapi tanpa menyentuh substansi isinya. Contoh lagi, Kiai Imad diserang Basar Ba'alawi, Kiai Haji Marzuki Mustamar di framing dekat dengan kelompok keras. Ya, kemudian pengasuh pesantren di Jawa Timur difitnah tidak hormat kepada Zuriyah. Nah, konflik identitas ini membentuk memori kolektif selama 3 tahun ini, teman-teman. Yang kedua, biar teman-teman tahu paham pola. Narasi Ba'alawi, kami Zuriyah, kami harus dimuliakan, ya.
selama 3 tahun narasi yang dikemas itu adalah Habib tidak boleh dilawan, tidak boleh disentuh, untouchable. Nasab otomatis mulia. Siapa mengkritik nasab dianggap membenci zuriyah. Dan ini membentuk hierarki simbolik di ruang publik, khususnya di sosial media. Kemudian yang ketiga, NU mulai menjawab dengan data ilmiah. Mulai tahun 2023 setelah Kiai Imad meluncing tesisnya, banyak Kiai NU yang menjadi followersnya Kiai Imad untuk membantu untuk mengkaji ulang. Kan banyak tuh seri kajian genealogisnya ilmiah mulai muncul kan, termasuk Kiai Jinul Ihya, kemudian tes DNA oleh Dr. Sugeng, kemudian verifikasi dokumen manuskrip dari keilmuan filologi Prof. Nahim Ali, kemudian ada Gus Hasan Asyarif yang membantu untuk memperkuat, artinya meriset ulang atau kajian-kajian mendalam, termasuk kayak Gus Aziz gitu kan, termasuk kayak Kiai Haji Jafar Shodiq, Batu Ampar, kemudian muncul Gus Abbas dan seterusnya yang mengkaji. Artinya ini tesis Kiai Imad diuji ulang oleh ulama-ulama NU yang lain. Walaupun dengan metode yang berbeda tapi hasilnya satu, yang menunjukkan Ba'alawi bukan cucu Nabi. Ya. Banyak sejarah-sejarah dikupas lah, termasuk sejarah Hadramaut. Ya, bagaimana penyimpangan-penyimpangan nasab Ba'alawi mau dibahas, khurafat ya, apalagi Gus Aziz tuh ya suka membahas detail terkait khurafat lembar demi lembar kitab yang ada di Ba'alawi. Dan ini sebenarnya mengancam otoritas simboliknya Ba'alawi. Nah, disinilah menjadi sebuah titik bahwa Ba'alawi ini merasa terancam secara epistemik. Ini logika yang mudah teman-teman pahami. Ya. Ketika Kiai NU membedah nasabnya Ba'alawi, yaitu sebagai ancaman. Kemudian yang keempat, siapa yang dianggap pelindung Ba'alawi? Di mata basarnya Ba'alawi, Gus Yahya itu tidak pernah mengkritik Ba'alawi. Bahkan Gus Yahya menghimbau ya kepada seluruh warga NU untuk husnuzon kepada nasabnya Ba'alawi. Gak usah buka catatan. Nah, yang penting husnuzon saja. Malah tidak mengarahkan kepada kajian. Sementara Rois Am Kiai Haji Miftahul Ahyar yang juga dikenal dekat dengan tradisi Ba'alawi, banyak pernyataan yang membela Ba'alawi. Tapi Suriah lah yang memecat Gus Yahya. Dan itu membuat Basr Ba'alawi panik. Dua tokoh ini adalah pembela Ba'alawi sebagai salah satu pertahanannya Ba'alawi. Namun di sisi lain kok yang mecat pendukung Ba'alawi juga pendukung Ba'alawi juga. Artinya Muhyiddin versus Muhyiddin. Nah, segmen ini ataupun bagian ini akan memberikan sebuah dasar pemikiran bahwasanya konflik Ba'alawi versus Kiai Nusantara melahirkan dinamika baru ketika krisis PBNU ini muncul. Jadi ini adalah sebagaimana pemantik ya. Bukan faktor utama, tapi pemantik yang mengakar di dalam kasus ataupun konflik PBNU selama 3 tahun berturut-turut ini. Nah, data yang saya amati selama 7 hari, mengapa narasi pro Gus Yahya tiba-tiba didominasi basisnya Ba'alawi? Yang pertama, temuan simulasi NLP dan SML untuk membahas terkait tentang kenapa kok tiba-tiba mendadak membela Gus Yahya. Nah, dalam 7 hari ya, sebentar mana ya? Oke. Dalam 7 hari, narasi pro Gus Yahya berasal dari akun Ba'alawi atau jaringan dekat mereka. Ya. Yang kedua, 42% akun yang membela Gus Yahya adalah akun yang sebelumnya itu juga menghajar kiai-kiai pribumi dalam isu nasab. Artinya menghajar kiai-kiai ataupun ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama NU yang membela nasabnya Ba'alawi lah. Katakan begitu. Ya.
Kemudian mana lagi nih? Bentar. Konten Ba'alawi yang membela Gus Yahya memakai pola yaitu penggiringan opini, suriah berlebihan, kemudian tuduhan ini kudeta internal Kiai NU, kemudian narasi soft defender seperti Gus Yahya orang baik, jangan kasar sama beliau, NU butuh pemimpin moderat. Nah, ini adalah pola narasi yang konsisten ya dengan kepentingan Ba'alawi selama 3 tahun terakhir. Jadi relevan. Artinya akun yang menghajar Kiai ulama pribumi itulah yang sekarang ini mendominasi untuk membela Gus Yahya. Intinya itu. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa mereka bisa masuk? Gitu kan? Jawabannya mudah. Ketakutan dalam kehilangan pelindung narasi nasab. Nah, bazarnya Ba'alawi itu melihat hanya Gus Yahya yang tidak pernah melawan mereka secara langsung. Hanya Gus Yahya yang tidak pernah menyinggung data ilmiah soal Ba'alawi. Ya iyalah, warga NU disuruh husnuzon saja, dibungkam dengan husnuzon. Kemudian di era Gus Yahya, narasi Ba'alawi relatif aman. Nah, namun begitu suriah turun tangan, mereka takut struktur NU akan lebih dekat pada kiai-kiai ilmiah yang kritis pada nasab. Artinya bisa kita baca juga sebenarnya, namun kita nggak tahu juga. Kita hanya bisa membaca saja polanya. Artinya walaupun Kiai Miftah itu mendukung Ba'alawi, Kiai Miftah dihadapkan dengan 2 dilema. Antara memecat Gus Yahya yang memang pendukung Ba'alawi juga, atau berpihak kepada Ba'alawi. Artinya, maaf. Apakah Kiai Miftah ini dengan 2 dilema ya? Apakah Kiai Miftah ini mendukung Ba'alawi dengan tidak memecat Gus Yahya, atau mendukung keselamatan warga NU pada umumnya? Mau pilih yang mana? Gus Yahya atau warga NU? Karena ini sama-sama muhibin, ya, Gus Yahya ataupun Kiai Haji Miftahul Ahyar. Namun secara bijak, ya, ternyata Kiai Miftah itu ingin menyelamatkan NU-nya dengan memilih memecat Gus Yahya. Nah, kenapa sekarang mereka membela Gus Yahya? Ya karena Karena demi kepentingan naratif. Jika ketum PBNU jatuh, NU mungkin dikembalikan ke jalur pesantren. Ya, kiai-kiai ilmiah bisa bangkit, fenomena kultus nasab bisa makin dipertanyakan, dan ini ancaman bagi jaringan nasab Ba'alawi. Nah, ada 2 ketakutan buzzernya Ba'alawi hari ini. Takut isu nasab kembali dibuka oleh otoritas keilmuan di dalam tubuh NU. Yang kedua, takut jaringan mereka kehilangan akses legitimasi sosial. Dan ini menjelaskan kenapa narasinya mendadak mendukung Gus Yahya. Kan sekarang sepi tuh. Saya juga nggak ada yang komentar tentang ke saya itu, ya kan? Selama beberapa episode ini nggak ada buzzer Ba'alawi yang komentar terkait tentang nasab pada saya, walaupun itu konteksnya adalah PBNU. Dan ini adalah sebuah analisis sosial kekuasaan. Ketika 2 otoritas bertabrakan, artinya nasab versus pesantren versus institusi PBNU. Nah, di sini kita akan melihat analisis yang paling penting, ya, yang paling penting karena konflik PBNU membuat ketiga sumber yang tadi saya sampaikan bertarung di ruang publik. Dan bagaimana buzzer Ba'alawi ini condong ke PBNU yang lebih modern seperti Gus Yahya. Ya, karena PBNU modern memakai bahasa diplomasi internasional. Narasi pluralisme cocok untuk narasi Ba'alawi global. Mereka tidak ingin PBNU kembali ke NU pesantren. Dengan kata lain, buzzernya Ba'alawi lebih suka PBNU yang kosmopolitan. Dan ketika Suriah mengambil keputusan pemecatan, Suriah adalah simbol NU pesantren. Relevan dengan warga NU yang di publik sosial media menganggap Suriah adalah simbol NU pesantren. Inilah yang menakutkan bagi jaringan Ba'alawi. Jika NU kembali ke marwah kiai pesantren, ya, narasi Ba'alawi itu akan sulit berkembang. Analogi sederhana begini.
Misalkan di pasar tradisional dikuasai pedagang asli sejak lama. Tiba-tiba ada pedagang impor datang bawa produk premium. Mereka butuh bos pasar yang ramah dengan impor. Tetapi tiba-tiba ketua pasar atau bos pasar yang lama diganti oleh sesepuh pasar yang anti aturan main tentang impor. Nah, pedagang impor itu panik. Mereka akan membela ketua lama yang apapun itu alasannya akan membela mati-matian. Itulah pola buzzer Ba'alawi yang membela Gus Yahya yang saya temukan selama 7 hari ini. Dan bagaimana mapping aktornya dan siapa yang mendominasi wacana tentang membela Gus Yahya. Ada 4 kelompok pembela Gus Yahya. Yang pertama adalah buzzernya Ba'alawi, kemudian modernis liberal, kemudian kelompok NGO keagamaan, kemudian jaringan anti kiai pribumi kritis. Artinya ada dendam lama terhadap Kiaimat, dendam ke Kiai Haji Masuki atau dendam ke ulama-ulama yang lain, ataupun dendam kepada kalangan kajian ilmiah nasab. Dan 4 aktor ini bersatu untuk mendorong narasi yang sama. Jadi 3 narasi utama mereka yang ada di sosial media selama 7 hari ini adalah ini kudeta Suriah, ketua umum masih sah, kemudian jangan kasar ke Gus Yahya. Dan narasi ini konsisten di ratusan posting selama 7 hari ini. Dan tendensi khusus kepada bahasanya Ba'alawi, mereka menggunakan gaya emosional, apel, yang menampilkan citra habaib, Habib sedih, kecewa dan seterusnya, memframing ulama sebagai keras, kemudian memposisikan Gus Yahya sebagai korban politik internal. Padahal hampir seluruh masyarakat NU melihat Gus Yahya melawan keputusan Suriah. Nah, ini yang paling penting. Kenapa Ba'alawi tidak menyerang Rois Am? Karena Rois Am dihormati sebagai ulama sepuh, simbol NU kepesantrenan. Menyerang Suriah bisa menghancurkan citra Ba'alawi di kalangan santri sendiri. Maka strategi mereka adalah serang Suriahnya secara tidak langsung. Bela Gus Yahya secara emosional, hindari menyerang Rois Am secara frontal. Dan ini menjadi sebuah implikasi besar dampaknya kepada NU dan masa depan konflik Ba'alawi. Jika PBNU jatuh ke tangan pesantren lagi, narasi nasab Ba'alawi akan kembali diuji secara ilmiah. Ini yang menakutkan oleh bahasanya Ba'alawi. Jika PBNU tetap dipimpin Gus Yahya, narasi Ba'alawi aman secara komunikasi publik. Kemudian kesimpulan sosiologis, bahasa Ba'alawi tidak membela Gus Yahya karena cinta. Bukan juga karena politik internal. Mereka membela karena narasi nasab, karena Gus Yahya yang dianggap tidak mengganggu mereka, bahkan memberi ruang. Sementara Suriah adalah ancaman epistemik. Kiai basis berilmu adalah ancaman narasi nasab. Dan jangka panjangnya, jika NU tidak membenahi struktur, maka NU akan terus diseret isu nasab, konflik pesantren versus Ba'alawi itu semakin tidak selesai, semakin runyam, kemudian NU makin jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah murni. Ini yang kita takutkan. Dan kesimpulan pada podcast kali ini, kadang sejarah bukan ditentukan oleh sebuah konflik besar, tapi oleh siapa yang berani jujur. Selama 3 tahun warga NU diam melihat Ba'alawi menyerang Kiai pribumi. Tapi hari ini mereka sadar, buzzer yang dulu memecah NU kini mencoba ingin mempengaruhi masa depan NU melalui pembelaan palsu. Konflik PBNU ini bukan hanya konflik elit. Ini adalah pertarungan narasi jangka panjang antara ilmu dan nasab, antara pesantren dan media sosial, antara marwah ulama dan kultus keturunan. Dan kita belajar hari ini, siapa yang berbicara tidak selalu benar, tapi siapa yang diam seringkali lebih bijaksana. Demikian dari saya. Terima kasih. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan,
membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah
Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan di sini,